Ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu dan begitu. Sekarang perhatikan dulu media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar juga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Di dalam belajar mengaji Al-Quran yang kami sajikan ini, kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan agar dapat memudahkan dipahami oleh yang masih pemula dalam belajar tajwid dari segala usia, seperti itu. Kemudian juga kami kombinasikan dengan media gambar di dalam penjelasannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin saat ini sedang sakit atau misalkan sanak saudaranya sedang sakit. Sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah, selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut kita dapat bersedekah setiap harinya. Kemudian semoga juga dengan keberkahan rezeki yang berlimpah tersebut, semoga nantinya kita dapat menunaikan ibadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah bagi yang belum menunaikannya. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qurannya. Alhamdulillah, sebelumnya telah kita bahas tentang belajar mengaji Al-Quran pada surah Yasin ya secara full. Kemudian surah Al-Waqiah juga telah kita bahas secara full. Dan sekarang kita masuk pada surah Ar-Rahman. Sekarang kita masuk pada surah Ar-Rahman, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit, bertahap. Karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, maka kita akan bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Jadi mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sekarang mari sama-sama kita bahas ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan dulu media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam,
bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan huruf ro. Huruf ro itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk kan di dalamnya salah satunya termasuk huruf ro kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ro. Dikarenakan huruf ro ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah, idgham syamsiyah itu maksudnya sama saja, atau idgham syamsi begitu. Jadi huruf lamnya dinamakan dengan lam syamsiyah. Cara membacanya dibaca idgham huruf lamnya, disebut dengan idgham syamsi. Nah, jadi huruf alifnya itu yang mana begitu. Nah, ini huruf alifnya ini dia hamzah wasol. Jadi kalau ada huruf alif lam syamsiyah itu huruf alifnya itu sebenarnya jadi hamzah wasol begitu. Cuman kan kalau di Indonesia biasanya itu dari yang kami amati begitu ya, itu lebih terkenal dengan nama alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau yang satunya lagi itu alif lam qamariyah. Dia terkenal dengan nama alif lam gitu. Nah, alifnya di situ tuh hamzah wasol sebenarnya gitu. Nah, jadi ini kan alifnya itu yang ini kan, ini hamzah wasol begitu. Jadi karena di sini alif dan setelahnya lam, maka di sini hamzah wasolnya dikasih harokat fathah begitu. Ar-Rahman. Nah, cuma nanti kalau misalkan ini alif lam syamsiyah, ini idgham syamsiyah begitu. Ini idgham syamsi begitu. Nah, itu maksudnya sama saja begitu. Alif lam syamsiyah. Nah, dibaca dengan idgham. Nah, maka dikatakan idgham syamsi. Kemudian huruf ra memiliki harokat fathah. Ini baris di atas harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah ya. Huruf ra itu kalau dia memiliki tanda baca yang letaknya itu di atas kayak gini. Nah, mau itu dia tanda baca fathah atau fathatain, tanda baca dhammah ya, harokat dhammah atau harokat dhammatain, huruf ra-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim begitu. Sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Nah, ketika kita mengucapkannya tebalkan huruf ra-nya. Ar-Rahman. Nah, di sini ada huruf H. Nah, ini huruf H jangan sampai salah ya ketika kita mengucapkannya. Ini sering sekali dijumpai kekeliruan ketika membaca huruf H dengan huruf H. Nah, jangan sampai salah. Ini kita baca H, Ar-Rahman gitu. Makanya dulu kan kalau misalkan belajar ngaji itu ya, ketika kami masih kecil gitu ya, mungkin juga banyak lah yang menjumpai gitu. Supaya untuk mudah diingat itu biasanya tuh guru ngajinya tuh bilang kayak gini. Kalau yang ini H ini H pedas kayak gitu kan. Cara mengucapkan itu kayak orang kepedasan, ha kayak gitu. Nah, ini ingat ya, ini jangan dibaca Ar-Rahman, jangan, tapi dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahman, ha. Kemudian man dibaca panjang. Ini kalau misalkan kita membacanya itu berwakaf di huruf nun, berhenti kita di huruf nun, maka ma menjadi mad arid li sukun. Tapi kalau misalkan kita membacanya itu tidak berwakaf di huruf nun, tidak berwakaf, kita wasolkan, maka ma menjadi mad tabi'i. Nah, misalkan kita baca Ar-Rahman, berwakaf di huruf nun, maka ma menjadi mad arid li sukun. Dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Tapi kalau misalkan kita tidak berwakaf di huruf nun, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an langsung diwasolkan, maka ma tetap menjadi mad tabi'i. Nah, kalau tetap menjadi mad tabi'i, pasti tahu mad tabi'i itu dibaca dengan dua harokat. Nah, sekarang kita bacanya tadi untuk baca yang kedua tadi itu ya. Kita tadi berwakaf di huruf nun, Ar-Rahman. Nah, maka man dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun kalau kita berwakaf di huruf nun. Nah, mengapa begitu? Sekarang perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad.
Nah, jadi kalau ditanya orang huruf mad itu jumlahnya ada berapa? Ya ada 3. Huruf mad itu yang mana ya? Huruf mad tabi'i itu. Itu huruf-huruf mad. Ada 3. Apa saja yang 3 itu? Itu seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu huruf mad itu. Nah, kemudian nanti di dalam Al-Qur'an itu huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi tulisan huruf madnya itu ada kelihatan, dapat kita lihat begitu. Kemudian huruf-huruf mad itu juga untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam itu, bisa juga huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dengan tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna hijau itu. Jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sedangkan ma ini dibaca panjang. Penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau. Tadi kan kami katakan kalau yang warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Supaya kita bisa memahami secara mendalam, kami jelaskan dulu cara kita memahami, cara kita menguasai rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam perhatikan dulu ya. Di situ di rumus 3 warna hitam kan dapat kita lihat itu. Di situ ada alif. Ada alif. Sebelum alif di situ ada baris fathah, ada harokat fathah, tanda baca fathah yang baris miring di atas tuh. Kemudian di bawah baris fathah, di bawah harokat fathah, di situ ada titik-titik kan di rumus 3 itu. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang, sebab dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Cara kita memahaminya yakni kalau kita baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Maka dapat kita simpulkan bahwa syaratnya ada 2, ada alif dan ada harokat fathah begitu. Ada alif dan ada huruf yang memiliki harokat fathah. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sekarang kembali lagi ke rumus 3 yang warna hijau. Sudah diperhatikan ya rumus 3 warna hijau. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, ada tanda baca baris fathah. Tapi bentuknya itu dia berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Ma dibaca panjang. Ma dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Berarti di sini dapat kita kira-kirakan kalau mad tabi'i dikasih tanda mad tabi'inya itu ada harokat fathah, bentuknya berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka dapat kita kira-kirakan, kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam bahwasanya di sini ada alif. Dan sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan di sini huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf mim, dikarenakan huruf mim yang dibaca panjang. Kalau misalnya masih bingung, silahkan perhatikan media gambar yang satunya lagi yang di samping itu. Di situ ada kan tulisan Al-Qur'an, di atasnya itu ada tulisan huruf Arab yang disambung, di bawahnya itu ada tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah. Sekarang fokus ke huruf Arab yang dipisah-pisah di bawah tulisan ma ini. Nah, di bawah tulisan ma yang kami kasih tanda panah itu. Ada kan? Nah, di situ kan dapat kita lihat itu ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf mim, karena huruf mim yang dibaca panjang seperti itu. Nah, jadi ingat ya, kalau ada mad tabi'i tandanya seperti ini, maka dikira-kirakan ada harokat, ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian karena tadi kita bacanya itu berwakaf di huruf nun, maka mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu gini. Ini kan di sini mad arid li sukun nih. Kalau kita berwakaf di sini mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukun di sini dibaca 2 harokat, ini di sini menjadi mad arid li sukun juga ini. Maka di sini dibaca dengan 2 harokat juga. Kalau di sini 4, di sini juga 4 begitu. Dia nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan begitu. Huruf yang kita sukunkannya huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca Ar-Rahman, man. Jangan dibaca manu.
nu baru berhenti, baru berwakaf. Jangan salah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga ini kita baca Ar-Rahman, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dia dilarang untuk berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka jangan berwakaf, jangan berhenti di tanda wakaf ini. Kecuali kalau wakaf ini nih terletak di akhir ayat. Ini kan di akhir ayat 1 daripada surah Ar-Rahman kan, maka tidak apa-apa kita berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu ini terletak di tengah ayat itu ya, maka jangan berwakaf, wakaf yang terlarang seperti itu. Kemudian Allamal Quran, ada alif lam setelahnya huruf qaf. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izharu qamariyah. Coba perhatikan, huruf qaf itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah, ada termasuk kan huruf qaf. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf qaf. Dikarenakan huruf qaf ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izharu qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca dengan izhar, disebut dengan izhar qamari. Maksudnya itu huruf lamnya itu terbaca, ada tanda bacanya gitu. Alamal, terbaca huruf lamnya. Kalau alif lam syamsiyah tadi huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih, diidghamkan cara membacanya, maka dikatakan dengan idgham syamsi, karena nggak ada tanda bacanya. Tapi kalau ini huruf lamnya dibaca, terbaca, maka dikatakan dengan idhar qamari. Kemudian di sini ada huruf rasukun, ada huruf ra tanda sukun. Jadi kalau ada huruf rasukun, sebelum rasukun ada ini, ada harokat dhammah. Ada huruf rasukun sebelumnya ada ini harokat dhammah atau tanda baca dhammah ini ya, atau tanda baca fathah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca dhammah. Ada huruf ra, ada tanda sukun, sebelum rasukun ada harokat dhammah, maka huruf rasukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Quran, selain harokat dhammah juga harokat fathah dapat menebalkan huruf rasukun. Jadi kalau ada huruf rasukun, misal di sini ada tanda baca fathah ya, ada harokat fathah, maka huruf rasukunnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Cuman di sini yang kita temui huruf rasukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf rasukunnya dibaca tafkhim. Begitu. Kemudian an dibaca panjang. An ini dibaca panjang. Ini pada awalnya itu namanya adalah mad badal, namun berubah menjadi mad arid li sukun. Mengapa kok dari mad badal bisa menjadi mad arid li sukun begitu? Jadi gini, mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, sebab huruf hamzahnya itu mendahului daripadanya huruf mad atau huruf mad sebelumnya hamzah, maka itu dinamakan dengan mad badal begitu. Nah, sedangkan nanti ada yang bertanya-tanyakan, loh kok ini huruf hamzah bukan ini huruf alif? Kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, ini huruf alif nih ada tanda bacanya, ini huruf alif nih ada tanda bacanya, itu huruf hamzah. Kalau huruf alif dia itu nggak ada tanda bacanya. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca itu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti itu. Jadi ini kan di sini ada huruf hamzah, di atas huruf hamzah ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, namun huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf hamzah. Ini dapat kita masukkan ke rumus 3 ke rumus mad tabi'i yang rumus 3 yang warna hitam tadi itu dapat kita masukkan ke situ. Sama dengan ini penjelasannya dapat kita masukkan juga gitu. Bedanya kalau ini dinamakan mad badal pada awalnya karena yang dipanjangkan itu huruf hamzah. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Huruf hamzah dibaca panjang, itu mad badal. Terjadinya hanya pada huruf hamzah saja. Tidak pada huruf yang lain, hanya pada huruf hamzah saja. Begitu. Jadi kalau ada huruf hamzah ya,
dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang, itu dinamakan mad badal. Penjelasan lebih lengkap ya tentang mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya. Silakan lihat di bagian playlist video. Kalau misalkan masih bingung, perhatikan Al-Qur'an yang kami tampilkan di samping itu. Di situ kenapa kita lihat itu? Di bawah tulisan Arab sambungnya tuh yang kami kasih tanda panah. Nah, itu kenapa kita lihat itu ya? Ada alif, sebelum alif ada huruf hamzah yang memiliki harokat fathah. Sehingga huruf hamzahnya dibaca panjang, begitu. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam yang tadi kami tampilkan pada rumus mad tabi'i. Hanya saja ini bukan mad tabi'i tapi menjadi mad badal karena huruf hamzah yang dibaca panjang kayak gitu. Hanya terjadi pada huruf hamzah saja mad badal itu. Kemudian mad badal itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, yakni huruf nun, maka dia berubah menjadi mad arid lisukun. Maka ini a ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca an. Menjadi mad arid lisukun. Panjangnya mad arid lisukun tadi berapa? Boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Bagaimana maksudnya konsisten? Tadi sudah kami jelaskan begitu. Kemudian di sini Sehingganya ini kita baca Quran, jangan dibaca Quran. Nah, jangan dibaca Quran, huruf nunnya kita sukunkan. Mengapa kok huruf nunnya disukunkan, kok dimatikan? Sama penjelasannya. Kalau baca Al-Quran berwaqaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya kita berwaqaf dulu, berhenti dulu. Berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.